Baiklah, kembali saya mau menyapa kita semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Kita sudah lihat pencobaan yang dibawakan setan kepada Yesus. Pencobaan pertama buat batu menjadi roti, dan Yesus dimenangkan dalam hal itu. Pencobaan kedua, Yesus disuruh untuk mencobai Tuhan, Bapa kita di surga, dengan terjun dari atas, ya, bait Tuhan. Dan Yesus kata kita tidak boleh mencobai Tuhan kita. Ya, kita sudah pelajari di malam minggu lalu. Dan saat ini kita sampai ke pencobaan ketiga, sehingga topik kita pada malam ini adalah hasrat menjadi kaya. Kalau kita bicara hasrat, berarti keinginan, ya, untuk menjadi kaya. Dan kalau kita mau lebih dalam lagi, bahkan sampai di suatu titik yang bisa menjadi ambisi untuk menjadi kaya. Nah, luar biasa, ya. Dan saat ini kita bisa lihat di sosial media, di televisi, dan di mana-mana ada banyak motivator-motivator yang menguatkan kita, memberi dorongan kepada kita supaya kita bisa menjadi kaya. Ya, dan bahkan miliarder-miliarder juga mengatakan hal yang sama, bahwa kalian jangan punya mental seperti orang miskin, tetapi kalian harus mempunyai mental seperti orang kaya. Kalau kalian terlahir sebagai miskin, itu bukan pilihan, tetapi kalau kalian mati menjadi sebagai orang miskin, maka itu karena kesalahan kalian. Nah, kurang lebih itulah yang ditanamkan oleh orang-orang dunia, ya. Dan saat ini kita akan mempelajari dari sisi Alkitab, apakah boleh memiliki hasrat, ya, untuk menjadi kaya. Kalau dari sisi dunia, boleh, bahkan dianjurkan, ya, supaya kita mau berambisi menjadi kaya. Mari kita lihat dari sisi Alkitab. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu, Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Lalu kata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat perikop ini, maka ada banyak orang Kristen yang berkata bahwa tidak masalah kita memiliki hasrat untuk menjadi kaya, asalkan kita tidak menyembah iblis. Masuk akal, ya? Tidak ada masalah dari perikop ini untuk menjadi kaya, asalkan kita tidak menyembah iblis. Karena ada beberapa orang yang berkata bahwa di sini Yesus cuma katakan, ya, kita harus menyembah Tuhan. Ya, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kekayaan dunia. Tapi kembali kita coba merajut benang, kita coba hubungkan satu titik dengan titik yang lain, perikop dengan perikop yang lain, ayat dengan ayat yang lain yang ada di dalam Alkitab. Mari kita pelajari bersama lebih dalam. Kalau kita berbicara kekayaan, ya, itu tentunya berhubungan dengan kebutuhan, ya. Kita memiliki kebutuhan, dan kalau kebutuhan itu dipenuhi dan bahkan kita memilikinya dengan jumlah yang banyak dan mahal-mahal, nah, itu akan menjadi suatu hal yang berbeda. Kita dalami, ya. Pertama, semua manusia butuh makanan. Betul, ya? Karena itu adalah kebutuhan. Tetapi pertanyaannya, jikalau yang kita inginkan bukan sekedar makanan biasa,
tetapi makanan yang mahal-mahal dan untuk memuaskan keinginan kita, maka itu bukan lagi menjadi suatu kebutuhan. Lebih bagus lagi kalau kita masak di rumah, karena harganya pastinya lebih murah. Jadi kebutuhan sedikit beda tipis dengan keinginan. Ya. Kalau jumlahnya lebih banyak, apalagi lebih mahal, dan cenderung tidak sehat, nah itu sudah menjadi keinginan. Nah, sekarang kita berbicara pakaian. Kalau berbicara pakaian, tentunya itu adalah kebutuhan juga. Tetapi bila mana kita sudah mengikuti tren fashion, dan akhirnya memilih pakaian yang bermerek, maka itu bukan lagi menjadi suatu kebutuhan, tetapi menjadi suatu keinginan. Atau yang tadi kita bilang hasrat. Ya. Kemeja biasa yang kita beli dengan kemeja yang bermerek, ya Versace, Louis Vuitton, dan yang lain, tentunya harganya berbeda. Ya. Saya juga pernah dibilang sama ibu saya, ya pastikan pada saat kita beli barang-barang atau seperti pakaian, pastikan yang bagus, jangan yang kita cari yang terlalu murah juga, nanti baru pakai 1 bulan, 2 bulan selesai, robek dan lain-lain. Jadi memang penting juga memilih bahan yang bagus, ini secara praktikal ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi bila mana kita mementingkan merek, maka itu bukan menjadi kebutuhan lagi. Ya. Rumah, suatu kebutuhan. Tapi kalau kita memiliki suatu hasrat untuk memiliki rumah yang mewah, dengan fasilitas yang luar biasa, maka itu bukan menjadi suatu kebutuhan lagi. Ya, saya pernah mengajar seseorang, ya, ibu dengan anak, yang rumahnya sangat besar. Kamarnya mungkin ada sekitar, mungkin 4 atau 5. Rumahnya sangat besar, tapi terlalu besar untuk mengakomodasi 2 orang, ibu dan anak. Ya, jadi kembali, apakah rumah itu adalah suatu kebutuhan atau menjadi suatu keinginan? Pekerjaan, kebutuhan, ya itu kebutuhan. Ya. Di dalam firman juga dikatakan bahwa kalau kita tidak bekerja, ya kita jangan makan. Artinya kita tidak boleh menjadi seorang yang pemalas. Jadi kita harus bekerja. Dan bekerja itu juga menjadi suatu kebutuhan bagi kita semua. Tetapi bila mana kita mau menjadi atau memiliki posisi yang tinggi dengan gaji yang sangat besar, walaupun apapun resikonya, maka itu sudah menjadi keinginan. Dan ada banyak lain-lain contoh-contoh yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita. Dan kita akan pelajari lebih dalam ya pada malam ini. Ada 4 pelajaran penting yang saya mau bagikan kepada kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan tentunya hal ini bukan teori yang saya bentuk, tetapi semuanya diambil dari Alkitab. Ya. Pertama, apa motivasi kita? Pada saat kita mencari nafkah, mengumpulkan uang, apakah itu untuk kebutuhan sehari-hari kita, atau untuk memenuhi hasrat kita, yaitu untuk menjadi kaya. Ya. Nah, ini gambarnya kurang lebih ya. Ya. Kalau kita lihat sekilas, ya memang enak sekali kalau saya menjadi seperti orang ini ya. Nah, ini mungkin cuma ilustrasi saja ya, dari sekian banyak uang yang dia punya di belakangnya ya. Ilustrasi saja, apakah saya benar-benar bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya atau saya mau menjadi orang kaya? Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan uang? Apakah dengan mengorbankan diri kita? Contohnya dalam hal kesehatan, orang sampai kerja lembur, ya, bukan 8 jam lagi, tapi bahkan 9, 10, 11, 12 jam, supaya menambah pundi-pundi kekayaannya. Tetapi, apakah itu bisa membayar kesehatan yang harus dia korbankan? Nah, itu pertanyaannya. Karena ada artikel-artikel kesehatan yang mengatakan bahwa ada bahkan sampai beberapa orang mati karena kurang tidur, kerja lembur.
seperti ini. Ya, apalagi di daerah Jepang, Korea, wah luar biasa. Ya, kerja lembur mati-matian hanya untuk menjadi kaya. Ya, berbeda dengan beberapa orang yang kerja lembur untuk mencari nafkah. Dan kalau ada dari antara kita yang seperti itu, atau mempunyai relasi yang seperti itu, kerabat seperti itu, kita doakan. Karena hal itu tentunya berbahaya untuk kesehatan. Tetapi yang ironisnya, ada orang yang tidak perlu untuk kerja lembur, tidak harus maksud saya, tetapi dia tetap untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Akhirnya mengorbankan kesehatannya, lalu juga mengorbankan keluarganya dengan contohnya mengambil waktu. Banyak orang di luar sana yang bahkan susah menjumpai anak mereka. Saya sendiri untuk sekian lamanya, hampir 2 tahun, saya harus mencari nafkah dan tidak berjumpa dengan keluarga saya. Dan saya merasa bersalah, dan akhirnya saya harus resign, meninggalkan perusahaan saya di Thailand, di Bangkok sana. Karena saya merasa bahwa apalah artinya saya mendapatkan uang kalau sampai saya harus mengorbankan keluarga saya. Karena umur anak-anak saya tidak bisa dimundur ulang. Ya. Semakin hari anak-anak semakin besar. Dan bila mana di masa-masa penting, masa kecil mereka tidak mendapatkan kasih sayang seorang bapa. Ya. Karena kasih sayang bukan hanya lewat uang, saudara-saudara sekalian, tetapi lewat perjumpaan dan juga lewat nasihat, lewat sentuhan, lewat kasih sayang, belayan yang bisa didapatkan anak. Dan itulah yang saya cukup sesali karena hampir 2 tahun saya berpisah dengan keluarga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Ya, dan ada beberapa orang juga di luar sana saya tahu, oleh karena kekayaan, maka waktu dengan keluarga harus dikorbankan. Dan yang lebih parah, bahkan iman kita terkadang harus dikorbankan. Ya. Seharusnya ada hari khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Saya tidak berbicara hari fellowship, ya, seperti sekarang ini, karena ini adalah persekutuan. Tetapi terkadang bahkan hari raya ibadah, hari Sabat, harus kita korbankan hanya untuk mau menambah pundi-pundi kekayaan kita. Atau bahkan meninggalkan Yesus. Karena mungkin saja di dalam pekerjaannya, ya, mungkin entah bagaimana, mengharuskan supaya kita memiliki iman tertentu, supaya mempunyai koneksi ke atas. Kurang lebih seperti itu. Ingat saudara-saudara sekalian, cara kita mendapatkan uang juga dinilai oleh surga. Ya, tidak heran makanya kalau rampok, begal, sudah pasti itu terlihat dengan kasat mata, ya, dengan jelas bahwa itu tentunya tidak disetujui oleh Tuhan, ya, betul, karena itu sudah bahkan membunuh, mencuri, tidak bagus. Tetapi yang hal-hal kecil terkadang kita harus berbohong di tempat kerja untuk mendapatkan koneksi, ya, dengan klien, vendor, dan lain-lain, ya. Kita mengorbankan prinsip kita, iman kita, kepercayaan kita hanya untuk goal atau mendapatkan uang. Luar biasa. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ya. Tetapi mereka, perhatikan saudara-saudara sekalian, yang ingin kaya, ingat, yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, jelas bukan saudara-saudara sekalian? Lihat, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan jelas, mereka yang ingin kaya. Jadi, kalau kita memiliki hasrat untuk menjadi kaya, kita akan cenderung jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena kita akan mencoba segala cara untuk menjadi kaya. Karena akar kejahatan dikatakan apa? Cinta uang, mau menjadi kaya.
sehingga kita akan memburu uang dengan sedemikian rupa, bahkan seperti yang tadi saya katakan, bahkan menyimpang dari iman, ya, dan menyiksa dirinya. Ingat, tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Tetapi kita siksa diri kita, begadang sedemikian rupa, oleh karena proyek yang berlarut-larut. Dan akhirnya menjadi duka di akhir kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mungkin menjadi sakit, bahkan tidak sedikit yang harus meregang nyawa oleh karena ya begadang atau hal-hal yang merusak tubuh kita. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang penting. Bila mana ada dari antara kita yang saat ini mungkin karena tuntutan pekerjaan yang terlalu memaksa kita untuk menyita waktu dan otak kita, ya mungkin kita harus banyak berdoa supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi bila mana kita tidak harus ya melakukan hal itu, pertimbangkan baik-baik. Karena jangan sampai kita cinta uang, kita mau menjadi kaya, kita menyiksa diri kita, dan akhirnya menjadi suatu hal kemalangan di kemudian hari. Jelas, saudara-saudara sekalian, sudah terjawab bahwa kita janganlah memiliki hasrat untuk menjadi kaya. Ya, ingat, menjadi kaya dengan memiliki hasrat untuk menjadi kaya berbeda. Nanti kita akan dalami. Pelajaran penting yang ketiga, bagaimana cara kita menggunakan harta kita. Perhatikan, untuk menaikkan standar kehidupan kita, atau perhatikan baik-baik, untuk menaikkan standar memberi kita. Dalam hal tentunya sumbangan atau donasi. Pemberian kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, janda, dan juga yatim piatu, dan lain-lain. Ya, bila mana kita sudah punya angan-angan tertentu, Tuhan melihat hati kita. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Ya, hukum ke-10 berhubungan dengan jangan mengingini. Tuhan tahu di dalam lubuk hati kita yang terdalam itu apa. Karena saya pernah bertemu dengan seseorang, dan orang ini memiliki nazar seperti apa yang dia katakan kepada saya, bahwa bila mana dia menjadi kaya, maka dia akan bangun gereja, akan memberikan segala sesuatunya untuk kemajuan gereja. Demikian kata orang tersebut dalam nazarnya yang saya dengar, yang disampaikan di hadapan gereja. Tetapi begitu orang tersebut menjadi kaya dengan proyek yang goal, ya, yang berhasil, lalu apa yang terjadi kepada orang tersebut? Ya, seperti apa yang saya sudah saksikan, ternyata setelah dia menjadi kaya, kepelisiran di mana-mana. Pergi tamasya kemana-mana. Ya, dan ya, rumah Tuhan bukanlah menjadi hal yang terpenting. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita semua mungkin bisa saja memiliki nazar atau janji yang mungkin bisa dibilang muluk-muluk. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Bahkan terkadang saya berbicara kepada istri saya, kesan seperti bercanda, tapi saya juga sering merenung. Mungkin Tuhan tahu kalau saya mungkin jadi kaya atau super kaya, maka saya mungkin jadi egois. Atau mungkin saya jadi sombong. Atau mungkin saya menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Hati-hati. Tapi apapun itu kita harus tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ya, mungkin saja ada orang yang kerja keras mati-matian tapi tidak pernah menjadi kaya karena Tuhan tahu kalau dia kaya, maka dia bisa melupakan Tuhan. Itu bisa terjadi. Tahunya dari mana? Nanti kita akan bahas. Nah, ini kita bisa lihat bila mana kita menjadi kaya, apakah kita akan menaikkan standar kehidupan kita, ya. Tadinya jam mungkin ya masih biasa ya, yang ratusan ribu. Ya, walaupun puluhan ribu juga ada jam sekarang ya, tapi mungkin tidak terlalu awet. Tapi ratusan ribu. Tapi sekarang jam sudah ada yang puluhan juta, ratusan juta sudah ada. Ya, pasti kita semua yang sudah pernah ke mall, ya tahu ya, jam-jam yang luar biasa ya, Patek Philippe ya banyaklah jam-jam yang luar biasa mahalnya. Tapi saudara-saudara sekalian,
Saya pernah terjatuh dalam dosa seperti ini. Pada saat saya sedikit lebih ada dalam hal berkat, saya mengoleksi jam. Nah, ini suatu kesaksian dari saya yang tidak bagus untuk ditiru. Ya, tidak puas dengan ratusan ribu, saya beli jam yang mahal-mahal. Tetapi semakin saya mendalami Alkitab, saya tahu bahwa perhiasan itu bukan hanya sekedar kalung, cincin, anting, dan lain-lain. Bahkan jam tangan pun bisa menjadi perhiasan. Bila mana kita pada saat jam ibadah atau kita pergi ke gereja, kita datang terlambat. Maka jam yang murah sekalipun bisa menjadi perhiasan. Apalagi jam yang mewah seperti di depan kita semua ini. Jadi hati-hati ya. Pada saat kita menaikkan standar kehidupan kita, kita menjadi egois dan itu menjadi suatu perhiasan. Padahal di dalam firman dikatakan perhiasan kita bukanlah hal-hal seperti ini. Perhiasan kita adalah tingkah laku karakter kita ya, yang merupakan cerminan buah-buah roh. Saudara-saudara sekalian, sangat penting bagi kita. Bila mana kita memiliki uang yang lebih, ingat selalu, naikkan standar memberi kita. Ironisnya terkadang untuk membeli sayur di pasar atau memberi kepada fakir miskin, orang-orang susah, terkadang kita mencari uang yang terkecil. Kita beli di pasar, kita masih tawar, ya, harganya 53.000, 50.000 saja. Tapi kalau kita pergi ke mall, harganya 250.000, 300.000, tidak perlu tawar-tawar, tetap kita beli. Tetapi sama orang susah, kita susah untuk memberi. Hati-hati. Ya, ini pelajaran bukan untuk Bapak Ibu saudara-saudara saja, tetapi juga untuk saya. Karena untuk sekian lamanya saya juga seperti itu, ya. Mungkin kita mau tawar serendah-rendahnya, ya, atau kita lihat fakir miskin, ya kita kasih cari uang yang paling kecil, berapa? 500, 1000, 2000. Ya. Tetapi untuk entertain, untuk melayani orang-orang kaya, kita tidak segan-segan mengeluarkan uang banyak dari kantong kita. Hati-hati, saudara-saudara sekalian. Pelajaran penting buat saya pribadi dan juga untuk kita semua. Bila mana kita memiliki uang yang lebih, naikkan standar memberi kita, bukan naikkan standar kehidupan kita. Ya, makanya di sosial media ada orang yang benar-benar luar biasa kaya, ya, tapi penampilannya tetap biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang bilang zaman sekarang apa, sultan-sultan baru, ya, orang-orang kaya baru. Kalau bisa punya 3-4 mobil apa, Ferrari, Lamborghini, dan lain-lain. Padahal orangnya cuma satu hari cuma bisa bawa 1 mobil. Tapi mobil mewah lumayan, ada banyak, ya. Bandingkan dengan orang yang benar-benar kaya, mereka lebih cenderung untuk tidak terlalu menampakkan diri. Tapi kembali kita kepada Alkitab, ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Dikatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jelas saudara-saudara sekalian. Bila mana kita kumpulkan harta di rumah, hati-hati, pencuri bisa datang mengambilnya. Rumah kebakaran, harta semua juga bisa hilang. Uang taruh di bank bisa resesi, bisa juga diblok, entah bagaimana caranya, dibekukan dana kita, dan lain-lain. Tidak ada yang aman di dunia ini. Itu poin yang saya mau kasih tahu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan harta kita. Saudara-saudari dan saya mau simpan uang di bank luar negeri, di bank Swiss dan lain-lain, aman? Ya, tapi kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir bagi kita untuk hidup, tetap saja kita tidak bisa menikmati kekayaan kita. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, Yesus katakan, kumpulkanlah
harta di sorga. Artinya apa? Berbagi berkat itu. Ada pekerjaan Tuhan, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang miskin, berikan untuk orang-orang miskin. Supaya orang-orang tersebut juga akan mendoakan saudara-saudara sekalian, dan Bapa kita di surga yang melihat yang tersembunyi itu. Ingat, pada saat kita memberi, tentunya kita juga jangan seperti meniup trompet supaya semua orang melihat kebaikan kita. Tidak ya. Pada saat kita melakukan kebaikan, kemuliaan tetap untuk Bapa di surga. Intinya saudara-saudara sekalian, tetap berikan, berbagi kepada sekitar kita, kepada orang yang kekurangan, supaya jangan sampai ada yang menderita di dunia ini. Kita selalu usahakan supaya orang tidak sampai menderita, apalagi karena fisik ya, kekurangan makanan, kekurangan pakaian, atau minuman, atau dan lain-lain. Ya, jangan sampai supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, mereka bisa menyaksikan bahwa di tengah penderitaan dunia ini, tetap Tuhan bisa memberkati mereka dan bisa memakai kita semua, saudara-saudara sekalian, untuk berbagi berkat dengan sesama kita. Pelajaran penting yang terakhir. Nah, ingat selalu bahwa kekayaan adalah pemberian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ingat selalu kekayaan adalah pemberian. Kekayaan adalah karunia. 1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bila mana ada dari antara kita yang memiliki uang lebih, memiliki kekayaan, ya lebih enak kalau didengar, memiliki berkat lebih. Pastikan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tahu bahwa itu dari Tuhan. Ya, sama seperti halnya saya mengajari anak-anak untuk supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, tapi tetap hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan kepada mereka, dan saya juga pribadi, bila mana kita memiliki ujian, ya, tetap berdoa. Karena kepintaran datangnya dari surga. Bisa saja kita lupa, bisa saja kita tidak bisa menganalisa soal. Jadi kita perlu kepintaran dari surga. Begitu pula kekayaan. Saudara-saudara perhatikan, ada orang yang bekerja mati-matian, tapi memang tidak bisa kaya. Pernah lihat? Rajin luar biasa. Tapi memang tidak bisa jadi miliarder. Ya, kita bicara orang kaya. Ya. Tapi ada orang yang kerjanya sepertinya biasa-biasa saja. Banyak kita lihat contoh-contoh artis ya. Ya, saya bahkan sudah saksikan beberapa orang yang kerjanya biasa saja. Tapi memang harta warisannya banyak karena orang tuanya kaya. Ya, jadi memang ya istilahnya orang bilang sudah terlahir kaya. Ya, walaupun kalau dia tidak menggunakan kebijaksanaan dari surga, bisa hilang juga kekayaannya juga. Tapi intinya saudara-saudara sekalian, yang saya mau tekankan, kekayaan yang kita dapatkan terlepas dari kerajinan kita dalam usaha. Betul, Alkitab mencatat bahwa kita harus rajin bekerja. Lihatlah semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Kita harus rajin bekerja. Ya, pengikut Kristus tidak boleh malas. Ya, ya, jangan karena kita tidak memiliki hasrat kaya, lalu kita tidur-tiduran dan kita berharap uang akan jatuh dari langit. Tidak boleh. Kita tetap harus rajin. Bahkan Rasul Paulus katakan seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak bekerja, ya tidak makan. Artinya kita harus bekerja. Ya, do the best. Ya, let God do the rest. Siapa tahu Tuhan mempunyai rencana bagi kita untuk menjadi seorang kaya di kemudian hari. We don't know and we never know. Kita tidak tahu dan kita tidak pernah tahu. Tapi intinya tetap do the best. Itu poinnya. Ya, tidak bisa melakukan segala sesuatunya asal-asalan atau malas-malasan. Tidak boleh. Kita harus melakukan yang terbaik. Tapi ingat, tetap ada batasannya. Jangan sampai mengorbankan diri kita, waktu kita, keluarga kita, iman kita, seperti yang kita sudah bahas tadi. Tetapi intinya, kembali yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kekayaan adalah pemberian. Buktinya apa? 1 Tawarik 29 ayat 12 dan Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin
tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi memang Alkitab mencatat bahkan dari zaman Perjanjian Lama sudah dibilang bahwa orang miskin itu pasti akan ada. Terlepas dari dia melayani Tuhan atau tidak. Dan ingat, di dalam Alkitab dikatakan, ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka tidak pernah kita akan menjadi terlunta-lunta sampai harus menjadi pengemis di jalan. Ya, tidak pernah. Di sisi lain, orang yang memiliki lebih harus berbagi berkat dengan sesama saudaranya. Itulah sebabnya dikatakan Ulangan 15 ayat 11, dan di zaman Yesus juga, Yesus sendiri mengatakan orang-orang miskin akan selalu ada kepadamu, pada kamu. Ya, tapi aku pada saat ini Yesus sesaat ya, tidak berapa lama lagi akan mati. Ya, aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi saudara-saudara sekalian, apapun yang terjadi, terlepas daripada iman seseorang, ingat, walaupun kita beriman kepada Tuhan, ingat, tetap akan ada yang kaya, tetap akan ada yang miskin. Dan kalau saudara-saudari baca di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, yang mana lebih banyak pengikut Tuhan, orang kaya atau orang miskin? Lebih banyak orang miskin. Ya, Petrus, Yohanes ya, rasul-rasul kita sudah tahu, Yesus sendiri pada saat datang ke dunia ini menjadi orang miskin. Tapi apakah itu berarti Yesus tidak diberkati? Ya, kita tahu Yesus diberkati, bahkan dia harus diberkati untuk menjadi penebus kita, karena Yesus adalah Tuhan sendiri dalam kemanusiaan yang membungkus dirinya. Ya, tapi kita lihat sepanjang sejarah, ya, ada juga yang orang kaya. Kita tahu Ayub, Abraham, ya, Musa tadinya seorang pangeran ya, kurang lebih di Mesir. Tapi intinya saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa melihat bahwa orang kaya diberkati Tuhan, orang miskin tidak diberkati Tuhan. Itu poin yang saya mau kasih tahu. Karena zaman sekarang ini ada namanya teologi kemakmuran. Dan teologi kemakmuran merancang pikiran kita supaya berpikir bahwa orang kaya itu diberkati oleh Tuhan dan orang miskin itu tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, ini adalah, saya harus keras mengatakan, bukan dari Alkitab. Pada saat saya mau menikah ada konseling, dan di konseling itu dikatakan oleh pendeta yang memberikan konseling, ya, wejangan hikmat kepada kami sebelum kami menikah. Dikatakan bahwa teologi kemakmuran itu asalnya dari mana? Dari setan. Buktinya apa? Ya tadi yang kita sudah pelajari. Iblis katakan, aku akan berikan semua ini asalkan kamu menyembah aku. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Jadi kalau saudara-saudari melihat teologi kemakmuran, bahwasanya seseorang dinilai dia diberkati oleh Tuhan dari hartanya, salah besar. Ya, salah besar, karena kebanyakan, bahkan umat-umat Tuhan, ya, banyak yang susah. Ya, Yohanes Pembaptis, orang miskin. Yesus sendiri orang miskin, rasul-rasul orang miskin. Ya, dan banyak lagi. Jadi teologi kemakmuran itu salah. Berkat Tuhan bukan dinilai dari berapa uang yang Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya miliki. Bukan itu. Ya, berkat Tuhan terlalu luas. Ya, bahkan dari nafas kehidupan kita saja kita sudah memiliki berkat Tuhan. Yang terakhir, ini kesimpulannya, penangkal hasrat untuk menjadi kaya. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya. Rasul Paulus katakan, kalau saudara-saudara tahu, di dalam Alkitab, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Luar biasa firman Tuhan itu. Ya. Kenapa? Ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Jadi doa kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sama seperti doa yang disampaikan Tuhan Yesus. Ya. Apa doa Bapa kami? Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Bukan untuk 1 bulan, bukan untuk 2 bulan, 3 bulan. Ya kan? Dalam doa Yesus, doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya.
Tapi kalau Tuhan mau memberikan jatah untuk 1 bulan, 2 bulan, ya itu urusan Tuhan. Makanya saya katakan, apakah boleh menjadi kaya? Boleh sekali. Tidak ada larangan di dalam Alkitab untuk kamu tidak boleh kaya. Bukan ya. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak salah mengerti apa yang saya sampaikan. Kita tidak dilarang untuk menjadi kaya. Tetapi hati-hati bila mana Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memiliki hasrat untuk menjadi kaya. Itu yang bahaya. 1 Timotius 6 tadi sudah katakan. Karena sesungguhnya kaya itu adalah apa? Pemberian. Jadi tetap do the best, ya. Lakukan yang terbaik. Jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Jangan berharap uang datang dari langit. Tetap giat bekerja dalam pekerjaan kita. Selebihnya terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau kita menjadi kaya, pasti Tuhan akan berikan kekayaan. Tidak mungkin tidak. Tetapi bila mana kita menjadi kaya, jangan lupa untuk berbagi. Tapi kalau memang Tuhan tahu kalau kita menjadi kaya, kita akan menjadi sombong dan lain-lain, Tuhan tidak akan berikan kekayaan itu. Dan jangan kita mengutuk Tuhan atau kita menjadi lemah hati. Jangan. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan menilai Tuhan. Jangan salah menilai Tuhan. Jangan merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Dan kita menuntut Tuhan, buat saya kaya. Karena saya mau memberikan ini itu kepada Tuhan. Karena sudah terbukti seperti kesaksian saya tadi. Bahwa ada orang yang bernazar seperti itu. Tetapi begitu dia menjadi kaya, dia lupa. Dan akhirnya dia hidup dalam kepelisiran. Saya sudah saksikan itu. Dan saya tidak mau hal itu terjadi kepada saya. Ya. Dan inilah yang dikatakan di dalam Amsal 30 ini. Jangan sampai aku menjadi kenyang dalam arti kaya. Lalu akhirnya aku menyangkal Tuhan. Karena aku berpikir bahwa saya ini kaya karena saya rajin. Saya ini kaya karena saya ini luar biasa kerjanya, saya pintar. Dan akhirnya kemuliaan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk saya, dan saya. Oh, kamu miskin karena kamu tidak diberkati. Kamu miskin. Akhirnya menuding orang lain, menjelekkan orang lain, dan mengangkat diri kita. Nah, ini yang salah. Ya. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hati-hati bila mana kita memiliki keinginan, hasrat, ambisi untuk menjadi kaya. Karena itu akan menjatuhkan kita. Tetap aja, do the best. Tuhan lebih tahu daripada diri kita. Biarkan Tuhan yang berperkara. Tuhan akan memberikan kekayaan kalau kita mampu untuk mengolah kekayaan itu. Kalau tidak, ya itu mandat atau haknya Tuhan. Ya. Kurang lebih itu pelajaran kita pada malam ini. Sekarang kita sampai kepada ruang atau sesi diskusi. Ya, atau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ini luar biasa ya, karena kita sekarang di dunia ini disirami dengan teologi kemakmuran, ya kan? Nah, bagaimana kita menanggapinya? Apakah benar atau ada tambahan? Silakan, atau pertanyaan. Teologi kemakmuran itu maksudnya seperti apa? Teologi kemakmuran itu adalah yang mengatakan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti diberkati dalam arti uang, prosperity, kemakmuran. Kalau kita, jadi begini, KR nih, saya pernah didatangi oleh kerabat keluarga saya yang mengatakan bahwa kita harus punya keinginan menjadi kaya. Kita taruh di tembok, ya, gambar mobil mewah, sama gambar rumah mewah. Lalu setiap bangun tidur kita doakan, ya Tuhan akan berikan itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Ernie. Kalau tidak berarti kita kurang berdoa. Itu teologi kemakmuran. Gimana, ada tanggapan? Tapi gini, tadi terima kasih untuk firman-nya ya. Ya. Tapi begini, apakah kita tidak boleh memiliki mimpi? Nah, itu ya. Apakah kita tidak boleh memiliki mimpi gitu? Karena begini, dulu kita memang saya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Bukan tidak pernah bermimpi. Kemudian kita melihat suatu gambar gitu ya, suatu gambar itu sepertinya menjadi mimpi saya gitu. Suatu gambar misalnya saya melihat jam gitu ya. Jam ini bagus ya gitu ya. Kemudian saya melihat gambar Menara Eiffel gitu ya.
Terus saya bilang gini sama mama saya, suatu hari kita akan pergi ke sana, mama. Gitu. Padahal memang kondisinya kita pada saat itu tidak mungkin, gitu ya, tidak mungkin untuk makan aja susah, gitu ya. Tapi itulah mimpi saya. Apakah bolehkah kita bermimpi, gitu ya? Bolehkah kita bermimpi ke arah situ gitu. Tapi dengan mimpinya itu ya, kita tuh ada semangat untuk ada motivasi untuk mencapai gitu. Seperti itu. Apapun bukan apapun dengan tanda kutip ya, apapun dengan kejahatan kita lakukan supaya mencapai itu, tidak. Step by step akhirnya dengan yang positif tentunya ya. Step by step akhirnya yang tidak pernah saya pernah lihat ini akan menjadi, saya mau seperti ini akan menjadi saya nantinya gitu. Sepertinya step by step dan itu tercapai gitu. Kalau yang seperti itu, apakah kita seperti tadi saudara Nelmar bilang disimpan di dinding gitu ya mimpi kita. Aku tuh diajarin seperti itu waktu kecil, jadi disimpan di dinding, saya mau seperti ini gitu. Saya mau jadi seperti meskipun saya bukan jadi dokter, akhirnya dari kecil saya bermimpi saya harus menjadi dokter karena saya seperti ini gitu. Terus saya melihat Menara Eiffel, saya harus ke sini. Suatu saat saya harus ke sini. Nah, bagaimana ya seperti itu ya? Apakah kita tidak boleh bermimpi gitu? Ya, terima kasih Kak Erni ya. Ya, gimana? Ada tanggapan atau tambahan atau mungkin pertanyaan lain? Ya, tapi kita menanggapi dulu ya. Ada kira-kira Bapak, saudara-saudara sekalian, ada? Ya, memang ada yang bilang ya kita harus punya mimpi untuk memotivasi kita, betul ya, Kak Erni ya. Kalau kita tidak ada mimpi, ya kita akan stuck di situ ya kan. Nah, kira-kira bagaimana? Ada tambahan? Ya, silakan Saudari Kat. Ya, kalau menanggapi Silakan. dari Ibu Erni tadi ya, halo Bu Erni. Menurut saya sih memang nggak ada salahnya punya mimpi begitu. Tapi mungkin poinnya dari apa yang Karennya ini ngomong, bahwa kita mau punya mimpi menjadi kaya tidak masalah. Tapi yang penting kita tidak boleh lupa itu semua datang dari Tuhan. Menurut saya sih begitu. Itu poin pertama. Terus saya ingat juga tentang ceritanya yang Ayub itu loh. Kalau saya nggak salah ingat, saya lupa soalnya sudah lama banget saya baca. Saat Ayub itu sudah tertimpa musibah, habis semuanya, sampai dia udah kena penyakit, cuma bisa terbaring. Kan ada teman-temannya tuh yang selalu datang menemani ya. Betul, betul. Ini nah, teman-temannya ini, kalau saya nggak salah ingat, mereka tuh ngomong ke Ayub, kalau Ayub ini tertimpa musibah seperti ini karena Ayub itu punya dosa. Benar nggak sih? Ya, betul. Benar ya? Betul, betul. Oh, iya. Ya itu terus kalau nggak salah Ayub itu nggak terima dengan kata-kata itu karena dia yakin 100% Tuhan tuh tidak begitu. Dan ini musibah, saya lupa juga dia bilangnya kenapa, tapi intinya kan mereka akhirnya jadi berdebat ya, jadi akhirnya dihentikan Tuhan ya. Ya. Itu menurutku tuh satu pelajaran yang bagus bahwa kita tuh sebenarnya dari dulu tuh teologi kemakmuran tuh sudah ada, Ren. Betul, Dari dulu betul. banget. Sudah ada. Jadi dari zamannya Ayub itu mereka tuh sudah percaya kalau kamu ketimpa musibah, kehilangan semuanya, kehilangan harta, apa bla bla bla, itu semua karena kamu punya dosa dan tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, Ayub kan bingung, kenapa bisa begitu? Saya sudah dekat dengan Tuhan, apa tidak mungkin? Jadi dia memang membela Tuhan saat itu. Tidak mungkin Tuhan kayak gitu. Ya. Nah, itu salah. Saya masih ada poin yang, tapi nanti saya sebut lagi deh kalau. Coba ingat, siap. Ya, makasih Saudari Kat ya. Poin yang sangat bagus ya. Jadi ya silakan. Takut lupa. Silakan. Beringatan. Sorry saya potong jadinya ya. Gak apa-apa. Silakan. Ya, memang benar kalau punya mimpi itu nggak apa-apa, bagus. Jadi seperti Ibu Erni bilang itu bagus, step by step ternyata dia bisa sampai. Ya, itu memang bagus. Cuma apakah mimpi yang kita lihat itu, maksudnya mimpi kita itu apakah itu adalah sesuatu yang paling besar yang ingin kita tuju?
Setelah kita misalnya udah berhasil nih kerja apa semua, wah aku berhasil pergi Paris. Then what? After that what? Setelah itu apa? Sudah tercapai deh semuanya. Kita mau apa? Hmm. Menurut saya harusnya mimpi itu adalah mimpinya mungkin harus agak digeser sedikit pengertiannya kali ya, bahwa harusnya yang kita kejar dulu itu adalah Tuhan. Yang lain-lainnya itu seharusnya akan terkejar dengan sendirinya. Harusnya sih gitu ya. Menurut saya sih gitu. Dah gitu aja. Itu tadi Ya, yang saya mau ya, bilang, ya. cuma lupa. Oh, bilang gitu. Ya, ya. Ya, jadi memang pada saat saya mendengar dari kerabat saya ya, mengatakan bahwa taruh itu bukan cuma taruh untuk mimpikan Kak Erni, tapi kita doakan setiap hari. Supaya saya memiliki rumah yang bertingkat luar biasa mewah. Sampai saya disuruh cari yang rumah yang paling mewah. Cari mobil yang mahal-mahal. Supaya saya bisa mendapatkan hal itu. Dengan asumsi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kurang lebih seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya saya tidak mendapatkan hal itu? Nah ini pertanyaan. Ya, saya bisa meninggalkan Tuhan kan? Itu yang karena teologi kemakmuran itu. Dan ini kejadian nyata. Saya pernah di Tangerang, ada dari gereja, ya saya tidak perlu sebutkan gereja apa, ya. Tapi di situ dikabarkanlah kepada, saya harus katakan, ya penduduk setempat di daerah setempat ya. Di sana kebetulan kebanyakan Cina Benteng ya, dari agama Buddhis. Lalu diberikanlah teologi kemakmuran itu, bahwa bersama Yesus kita bisa kaya. Nah, ini sudah pernah disampaikan. Dan akhirnya dalam satu waktu, baptisan itu luar biasa banyak. Baptisan luar biasa banyak. Tetapi dalam waktu 2-3 bulan kemudian, orang-orang yang dibaptis itu belum juga mendapatkan pekerjaan, apa yang terjadi? Ya, semuanya istilahnya murtad massal. Keluar semua dari gereja. Karena apa? Dijanjikan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan kaya. Nah, ini yang menjadi masalah, Kak Erni. Jadi, itulah teologi kemakmuran yang menurut saya itu bukan dari Tuhan. Nah, kalau mengenai mimpi, kita melihat Menara Eiffel, kita melihat ya yang lain-lain, ya waktu kalau tidak salah minggu lalu kita bahas ini, sedikit membahas. Jadi, terkadang mata manusia ini kan terpikat begitu, gampang terpikat kan. Jadi kita melihat, kayaknya langsung senang ya kan, tapi hati-hati dengan kalau kita terlalu lama melihat, lama-lama jadi mengini. Syukur-syukur Kak Erni bisa mewujudkan apa yang istilahnya dilihat dan dimimpikan. Tapi kalau Kak Erni memiliki hasrat yang menjadi ambisi, ya kan, saya mau memiliki sesuatu lalu kemudian tidak tercapai, padahal kita sudah doakan, contoh, nah ini bahaya. Bahkan Raja Salomo waktu ditanya, apa yang kamu mau? Raja Salomo bilang apa? Aku mau kebijaksanaan. Tapi Tuhan berikan kekayaan. Artinya, itu adalah haknya Tuhan untuk memberikan kekayaan. Yang tadi Saudari Catherine bilang, saya setuju ya dalam hal, so what? I have a big house. Saya punya rumah besar. Tapi untuk apa kalau saya tidak memberikan tumpangan kepada orang-orang yang susah? Saya mempunyai mobil yang mewah, ya mobil besar, ya mobil mewah, mobil besar. Terkadang mobil mewah pun walaupun kecil tapi harganya ratusan juta, miliar, ya kan? Tapi artinya apakah saya pernah memberikan tumpangan kepada orang-orang susah, ya kan? Nah itu, jadi terkadang kita diajar untuk ya memiliki sesuatu yang poinnya apa? Nah itu kurang lebih. Tapi kalau jadi tadi Kak Erni sempat bicara, saya mau jadi dokter, contoh ya. Ya, itu masih bagus ya, karena saya mau mengobati orang-orang sakit. Tapi kalau kita mau menjadi, makanya ini beda tipis nih. Beda-beda tipis nih. Tapi kalau kita mau jadi dokter karena saya mau jadi kaya, itu beda lagi ceritanya kan. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam keinginan kita. Ya, kita harus berhati-hati dalam keinginan kita. Contoh, saya mau ke Paris, saya mau menikmati alam ciptaan Tuhan. Nah, itu ya kalau ada uang sangat banyak ya tidak ada masalah bagi saya, asalkan kita tetap bisa berbagi dengan sesamanya. Tapi kalau saya
mau ke sana untuk show off ya, saya tidak menghakimi ya Kak Erin, tapi maksudnya kalau ke saya pribadi, saya mau ke Amerika nih, karena saya mau, wah, teman-teman saya udah ke sana, tapi saya belum, saya mau show off sama mereka. Nah, itu kan sudah intentionnya udah beda. Jadi dalam hal intention, ya itu urusan kita dengan Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi. Tapi ya seperti tadi Saudari Kat bilang, poinnya apa? Untuk apa? Makanya ada dari orang yang saya ingat, orang India, dia dari agama Hindu, itu luar biasa. Dia bilang, kesuksesan bagi saya adalah bagaimana saya bisa meringankan penderitaan orang lain. Akhirnya pada saat dia koki di hotel bintang 5, dia tinggalkan pekerjaannya, lalu dia masak setiap hari, dia bagi kepada orang-orang susah. Wah, itu luar biasa itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Kak Erni. Jadi kalau dalam hal bermimpi ya tidak ada masalah ya. Tapi jangan terlalu lama gitu loh. Karena syukur-syukur Kak Erni bisa mewujudkan mimpi. Kalau tidak, ya kan Kak Erni, kalau tidak terwujud, ya bisa jadi meninggalkan iman, yang terjadi seperti di Tangerang, yang di daerah banyak orang Chinese Benteng ya di sana. Nah, itu mereka tinggalkan karena 3 bulan mereka tidak dapat pekerjaan. Dan akhirnya mereka tinggalkan gereja secara massal. Karena mereka dapat janji bahwa bersama dengan Yesus kita bisa. Nah, jadi semoga kita bisa tarik garis perbedaan antara hasrat menjadi kaya, memenuhi keinginan kita, dengan hasrat, bukan hasrat, tapi pemicu kita untuk, ya, orang tua saya susah, saya mau membahagiakan ibu saya mau mensupport ya ibu saya. Nah, itu kan beda ya, beda. Semoga kita minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti, memahami maksudnya. Ya, kalau dari antara kita ada yang punya lebih, berarti saudara-saudari itu diberikan karunia sama Tuhan untuk memiliki uang lebih. Nah, manfaatkanlah karunia itu ya dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau tidak, nah ini kita bukan menganut paham teologi kemakmuran. Kalau tidak kaya, ya jangan kecil hati, karena berkat Tuhan itu bukan dilihat dari uang saja itu. Karena kan kalau tadi kata Saudari Kat, zaman Ayub, kalau ada orang miskin, wah berarti Tuhan nggak berkatin kamu banyak dosa kamu. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga sudah menjawab ya. Ada silakan tambahan lagi, silakan ya teman-teman, saudara-saudara sekalian, silakan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Nena. Berarti nggak bisa lah jadi orang kaya? Wah, ini jangan disalahartikan ya. Bukan nggak bisa jadi orang kaya. Coba ada yang mau menjawab? Jangan saya lagi. Berarti boleh nggak jadi orang kaya? Silakan. Boleh lah. Boleh. Abraham Nah, diberkati. Ayub juga sorry, salah ketik, maksudnya berarti nggak salah kan jadi orang kaya, karena saya tutup kamera soalnya anak-anak saya juga sambil main lalu lalang, jadi kayak gitu. Oh, ya. Ini karena berarti kan di Alkitab dibilangnya kan orang kaya susah masuk surga. Nah, itu gimana? Ya, terima kasih Nena ya, Mama Bella. Ini berarti salah tulis ya, bukan berarti nggak bisa, bukan berarti KM. Ini berarti nggak salah ya jadi orang kaya. Iya, makanya tadi tolong saudara-saudara sekalian jangan salah artikan apa yang saya katakan ya. Ya, ini silakan dicek di kitab suci. Jawabannya kalau seandainya boleh nggak jadi orang kaya, boleh. Nggak salah, Abraham kaya, Ayub kaya, ya kan? Walaupun sedikit ya. Kita harus jujur dalam hal ini. Orang kaya dengan orang susah dalam Alkitab, yang anak-anak Tuhan itu lebih banyak orang yang susah ya. Kita harus jujur. Yang kaya itu kan Abraham, Yakub, siapa lagi, Ishak, ya kan? Ayub. Ya, ada beberapa yang tidak kaya, lebih banyak lah, kita sudah tahu lah. Bagaimana dengan orang kaya susah masuk surga? Nah, ini menarik ini. Ini memang yang katakan itu Tuhan Yesus sendiri ya, yang katakan orang kaya susah masuk surga. Betul. Makanya karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan tahu nih anak-anaknya siapa-siapa. Contoh nih, ya, ini contoh aja nih. Saya salah satu anak Tuhan. Lalu Tuhan tahu, wah kalau Reinhard kaya, dia pasti sombong. Ini contoh ya. Dia pasti sombong. Dia pasti akan tinggalin ibadah dan dia akan jadi hamba uang, contoh. Oleh sebab itu, Tuhan tidak buat saya jadi orang kaya. Nah, itu makanya kan dibilang kekayaan itu kan haknya Tuhan. Betul ya?
Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang kaya susah masuk surga? Ingat, Yesus sendiri yang katakan, orang kaya susah masuk surga. Karena kebanyakan orang, begitu mereka menjadi kaya, yang mereka naikkan standarnya apa? Standar kehidupan mereka. Bukan standar memberi mereka. Ini menjadi masalah. Makanya Yesus katakan kan, dari zaman perjanjian lama sudah dibilang, orang-orang miskin selalu ada di antaramu. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Berbagi dengan mereka. Tapi kita lihat sepanjang perjanjian lama, di kitab Yesaya, Yeremia, itu, waduh, gitu kita lihat tuh, banyak kali Tuhan marah. Kenapa? Karena orang-orang kaya mengeksploitasi orang-orang miskin. Betul? Banyak itu sepanjang sejarah, bahkan sampai sekarang ini. Ya kan, sengaja mereka kasih pinjam orang miskin, kasih uang. Setelah itu mereka kasih bunganya tinggi. Orang miskin tidak bisa bayar, diambil tanahnya. Betul? Banyak kejadian sekarang. Makanya, saudara-saudara sekalian, itulah yang dibilang orang kaya susah masuk surga. Bukan Tuhan yang tidak mau masukin orang kaya. Jangan salah mengerti lagi ya. Tuhan mau semua orang masuk surga. Tapi orang kaya ini terlalu egois. Tidak mau berbagi dengan sesamanya. Makanya mereka lah yang memilih untuk tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka memilih untuk menikmati di dunia ini. Sama, Tuhan mau semua orang masuk surga, tapi tidak semua. Bahkan mayoritas tidak mau menerima Tuhan Yesus. Terkadang bahkan namanya labelnya Kristen, tapi tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Sama. Jadi semoga ini bisa menjawab ya, teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa orang kaya bisa atau boleh jadi orang kaya? Boleh. Tidak ada yang bilang larangan ya, boleh. Tapi kembali yang saya bilang tadi, Yesus sendiri bilang orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya cenderung memperkaya diri untuk memuaskan diri. Ya, semuanya diri. Jelas ya, Bapak, saudara-saudara sekalian ya. Jadi jangan salah dimengerti ya. Tidak boleh kita jadi kaya, boleh. Yang kita bahas sekarang ini adalah, ingat baik-baik, hasrat menjadi kaya. Nah, ini bahaya. Ini bukan saya yang bilang loh. Tadi kita sudah lihat sama-sama 1 Timotius 6. Keinginan kita untuk menjadi kaya, maka kita sampai mengorbankan bahkan apa? Iman kita. Nah, itu yang bahaya. Jadi, ingat, pengikut Tuhan tidak diajarkan malas-malasan. Bukan berarti kita tidak boleh hasrat kaya, lalu kayak ini kita tidur-tiduran aja di rumah ya. Nanti Tuhan akan kasih berkat. Nggak gitu juga ya. Jangan salah mengerti. Tetap kita harus kerja dengan sekuat tenaga kita. Tapi jangan sampai mengorbankan diri kita ya. Sekuat tenaga. Nanti setelah itu terserah Tuhan. Nah, itu intinya. Terserah sang pemberi berkat. Kalau Tuhan bilang kita bisa jadi orang kaya, ya sudah. Tapi jangan lupa diri, berbagi. Tapi kalau Tuhan bilang, wah ini nggak bisa. Ya udah, Tuhan akan, ya udah. Ya, makanya Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas itu orang-orang miskin. Kalau teologi kemakmuran, saudari Catherine, berarti mereka itu tidak dekat dengan Tuhan. Mereka itu banyak dosa. Itu teologi kemakmuran, ya kan? Tapi kita sudah buktikan bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya sebatas uang. Mau kaya, mau miskin, ya, kita tetap bisa diberkati. Itu intinya. Ya, semoga ini menjadi jawaban bagi pertanyaan kita semua pada malam ini. Ya, semoga kita ini lebih hati-hati lagi dalam apa? Memiliki hasrat. Ya, ingat. Tidak kebetulan ada hukum ke-10, jangan mengingini. Ya kan? Pada saat kita melihat, ya mungkin sudah mulai ada, nah minggu lalu kita bahas itu ya, tapi jangan terlalu lama. Ya kan? Saya datang pergi ke rumah teman saya, kaya ya. Aduh, kalau saya punya ini enak ya. Udah, jangan pikirin loh. Udah, nanti jadi mengingini. Karena itu berdosa loh. Hukum ke-10 itu jangan mengingini. Rumah sesamamu, hamba semua. Ya, nah itu. Tapi memotivasi silakan, tapi jangan too much karena semuanya itu terserah Tuhan. Ya. Kita tidak mengenal paham teologi kemakmuran. Itu tidak biblical, tidak alkitabiah. Baiklah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan tutup diskusi kita. Ada tambahan? Pertanyaan? Tidak ada? Jelas semua? Oke, baiklah.